adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik semua? Semoga semuanya selalu sehat ya, dan yang pastinya bersuka cita. Karena pada pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, Kak Kesha mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi lagu Ku Puji Kuasa Tuhanku. Kita mau bersatu di dalam doa. Semuanya sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Yalah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu hingga kami boleh mengikuti ibadah pelayanan anak di pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, selanjutnya kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau menyanyi lagu Ku Diberikan Kidung Baru. Dalam Yesus Tuhanku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, happy Sunday. Balik lagi sudah hari Minggu, tandanya kita mau membaca firman Tuhan bersama lagi, mau merenungkan firman Tuhan bersama. Adik-adik di rumah sudah siap? Oke, kalau sudah siap kita boleh buka Alkitabnya. Bacaan firman Tuhan kita pada hari ini dari 2 Tawarik 15 ayat yang ke-1 sampai dengan 12. Oke, sudah semua kita membaca firman Tuhan dari 2 Tawarik 15 ayat yang ke-1 sampai dengan 12. Sudah semua? Sudah semua? Oke, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mau berdoa dulu. Kita mau minta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin ibadah kita pada hari ini. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Pada hari ini Tuhan berikan kami kesempatan Tuhan untuk kami beribadah bersama, mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan juga mau memberkati hati dan pikiran kami sehingga apa yang disampaikan boleh kami mengerti dan dapat kami lakukan di kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita baca bersama dari 2 Tawarik ayat 15, 1 sampai dengan 12. Pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan engkamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka.
Pada zaman itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Oke, adik-adik, kita sudah membacanya. Tadi kita membaca judul bacaan kita pembaruan oleh Asa. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu kamu harus kuat. Kamu harus kuat. Kita harus kuat. Di sini yang kita mau angkat adalah bagaimana kita bisa kuat taat kepada Tuhan. Minggu lalu pun kita belajar tentang sebuah ketaatan. Hari ini kita masih mau membahas tentang sebuah ketaatan. Namun pada hari ini bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa konsisten taat, semangat taat kepada Tuhan, adik-adik. Kita tahu bersama bahwa mungkin kalau kita melakukan ketaatan tersebut begitu banyak cobaannya, begitu banyak halangannya, begitu berat mungkin bagi adik-adik kalau untuk melakukan ketaatan setiap hari, setiap waktu taat kepada Tuhan mungkin berat, mungkin susah adik-adik, bagi adik-adik. Lalu adik-adik, sekarang kita mau belajar tentang taat. Adik-adik, apa aja sih yang sebuah ketaatan yang harus adik-adik lakukan? Contohnya, Kak Hana mau memberikan sebuah contoh. Kalau kita taat sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak Tuhan nih, apa sih ketaatan kita kepada Tuhan? Apa? Ada yang tahu? Mungkin dari rumah boleh teriak, dari rumah boleh jawab. Apa ketaatan kita sebagai anak Tuhan? Apa ini? Membaca firman Tuhan. Kita rajin membaca firman Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau membaca pesan-pesan dari Tuhan. Kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau inginkan dalam hidup adik-adik. Lalu seperti saat ini, adik-adik sedang mendengarkan firman Tuhan, sedang mengikuti ibadah hari Minggu IMPA, itu merupakan suatu ketaatan. Adik-adik taat beribadah setiap minggu. Adik-adik taat mau mendengarkan firman Tuhan, taat mau memuji-muji Tuhan Yesus. Itu salah satu ketaatan kita menjadi anak Tuhan. Kita mau rajin berdoa, taat mendengarkan firman Tuhan, taat memuji-muji Tuhan, juga taat mengikuti ibadah setiap hari Minggu, taat datang IMPA. Bukan hanya taat untuk mengikuti ibadahnya dalam YouTube, dalam Zoom, juga taat mengikuti aktivitas-aktivitas yang diberikan. Jadi setelah adik-adik mengikuti IMPA melalui YouTube ataupun Zoom, adik-adik juga mengerjakan tugas yang diberikan, aktivitas yang diberikan lalu dikumpulkan pada grup WA yang sudah ada. Karena nanti dilihat tuh di situ siapa sih yang taat mengikuti IMPA, siapa sih adik-adik yang taat mengerjakan aktivitas yang diberikan. Itu merupakan salah satu ketaatan kita kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang baik dan mau menyenangkan hati Tuhan. Lalu apalagi nih dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan apa lagi? Coba misalnya ketaatan adik-adik sebagai anak-anak di rumah. Sebagai anak di rumah, ketaatan kita kepada orang tua, orang yang lebih tua daripada kita di rumah.
Taatnya misalnya mama papa menyuruh adik-adik atau memerintah adik-adik, tolong ambilkan apa misalnya, tolong buatkan atau sebagainya. Atau misalnya adik-adik diberitahukan sesuatu, adik-adik harus patuh, harus taat kepada kedua orang tua adik-adik di rumah. Patuh dan taat akan perintah kedua orang tua di rumah itu merupakan ketaatan kita sebagai anak di rumah. Lalu ketaatan adik-adik sebagai anak sekolah, ketaatan adik-adik sebagai murid-murid di sekolah. Apa sih? Taat mendengarkan perintah ibu guru, taat mendengarkan perintah bapak guru, taat mengerjakan tugas-tugas PR yang diberikan, taat belajarnya, taat hadir absen saat Zoom ya. Saat ini kita sekolah juga pasti masih ada yang Zoom atau mungkin sudah ada yang datang ke sekolah. Itu taat absen, itu merupakan ketaatan kita sebagai anak-anak sekolah, ketaatan kita sebagai murid di sekolah. Banyak sekali ketaatan yang adik-adik bisa lakukan dan harus adik-adik lakukan. Mungkin berat bagi adik-adik, mungkin sulit bagi adik-adik bila dilakukannya langsung dalam skala atau langsung dalam perbuatan yang besar. Mungkin adik-adik bisa lakukannya dalam hal-hal yang kecil dulu. Taat misalnya bangun tidur biasanya lupa berdoa, mulai besok pagi bangun kita berdoa. Taat dengan hal-hal yang sederhana, taat dengan hal-hal yang simple dulu, hal-hal yang kecil dulu, nanti makin meningkat, kita akan melakukan ketaatan yang luar biasa. Dari hal-hal yang kecil kita lakukan setiap hari, terus kita meningkat, ketaatan kita bertambah, hingga pada akhirnya kita bisa melakukan ketaatan semua itu dengan hati yang gembira, dengan penuh sukacita. Jangan sampai kita melakukan ketaatan, jangan sampai kita melakukan perintah-perintah tersebut dengan hati yang kesal, dengan hati yang merasa terbebani, dengan hati yang merasa banyak adunya saat kita melakukan ketaatan tersebut. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat. Tuhan juga mau kita melakukan ketaatan tersebut dengan hati yang gembira, dengan penuh sukacita. Maka itu semua akan menjadi berkat buat kita, akan menjadi berkat buat adik-adik, juga berkat bagi semua yang di sekitar adik-adik. Kakak mau ambil lagi tadi di ayat, coba kita mau ulang lagi. Tadi 2 Tawarik 15, kita mau ulang baca ayat yang ke-7. Adik-adik boleh dilihat lagi. 2 Tawarik 15 kita baca ulang ayat yang ke-7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Itu adalah firman Tuhan adik-adik. Tetapi kamu, kuatkanlah hatimu. Adik-adik harus menguatkan hati adik-adik. Adik-adik harus memiliki niat untuk melakukan ketaatan tersebut. Harus konsisten. Lalu, tetapi kamu, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Katanya jangan lemah semangatmu. Jadi kita harus terus semangat, harus terus kuat. Kita harus memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Karena ada upah bagi usahamu. Jadi apapun yang adik-adik tabur, apapun yang adik-adik lakukan, itu semua ada hasilnya. Adik-adik menaburkan kebaikan, begitupun nanti adik-adik akan menuai kebaikan. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, ketaatan yang benar. Kita harus memiliki semangat, kekuatan untuk melakukan ketaatan tersebut. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti dan dapat melakukan ketaatan di dalam kehidupan setiap hari. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan ini. Tuhan, kiranya Tuhan mau pakai setiap kami. Tuhan pakai hidup kami, agar hidup kami ya Tuhan ini dapat menyenangkan hati Tuhan, juga menyenangkan orang di sekitar kami. Tuhan, inilah iman kami, inilah kemauan kami. Kami ingin menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Taat di rumah kepada kedua orang tua, taat di sekolah kepada guru-guru, dan melakukan ketaatan lainnya.
Tuhan, bila kami melakukan itu sendiri kami tidak mampu. Biarlah Tuhan mau pimpin kehidupan kami, Tuhan mau memimpin kami, mengirimkan kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami lakukan itu semua berkenan di hadapan Tuhan, agar dapat kami melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman keluarga kami Tuhan, mungkin yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuhnya. Biarlah Tuhan mau jamah, Tuhan mau memberikan kesembuhan, agar mereka semua dapat kembali menjalankan aktivitas dengan semula. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sekarang kami Tuhan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Karena mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Aktivitas pada hari ini, jadi adik-adik yang nonton firman Tuhan YouTube IMPA pada hari ini, mengerjakan juga ya tugas-tugas yang diberikan. Tugas pada hari ini, minggu hari ini, Kak Hana mau adik-adik membuat video. Dalam video tersebut, adik-adik menyatakan keinginan adik-adik, menyatakan iman adik-adik, yaitu berkata, Tuhan, aku mau menjadi anak yang taat. Oke, jadi adik-adik buat videonya, boleh buat video sendiri, selfie, atau minta tolong mama atau papa direkam. Jadi saat di video tersebut, adik-adik berkata, Tuhan, aku mau menjadi anak yang taat. Nanti dikirim di grup yang ada, Kak Hana tunggu sampai maksimal pukul 8 malam ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman yang disampaikan. Kiranya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar dapat menjadi berkat dan adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik. Nah, selanjutnya kita mau memuji Tuhan kembali, kita mau merespon firman Tuhan, kita mau menyanyi lagu Firman Allah Jayalah. Adik-adik, sudah saatnya bagi kita memberikan persembahan. Kakak Kesha mau menyampaikan bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa dititipkan ke mama papanya untuk ditransfer ke rekening gereja, atau juga bisa scan barcode yang tersedia di bawah ini. Seperti ada tertulis dalam kitab Yunus pasal 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita mau menyanyi lagu Aku Bawa dan Berikan. Kita sekarang mau berdoa untuk persembahan yang sudah diberikan. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Yalah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sudah memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh memberikan apa yang sudah sepatutnya kami berikan untuk memperluas kerajaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sudah saatnya kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita mau menyanyi satu lagu, Yesus Menginginkan Daku.
Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, adik-adik, sebelum itu kita mau berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Yalah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan, apa yang sudah kami renungkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau sertai, pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Inilah doa kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita mau menyanyi lagu terakhir. Kita mau menyanyi lagu Oh Berkati Kami. Sekian ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!